Rasa batin kita sudah merasakan bahwa Amik Sinta ini membela diri sendirian dia gitu. Tetapi bagaimana dia? Teman-teman sahabat podcast mahasiswa, jadi sore ini saya berkunjung ke rumahnya salah satu praktisi hukum yang cukup masyhur ya di Pamekasan, dan nama beliau juga sangat tidak asing di Madura. Jadi nama beliau adalah, mungkin teman-teman yang mengikuti podcast mahasiswa sudah tahu karena beliau sudah pernah masuk ke frame podcast mahasiswa, dan kali ini kita datang ke sini lagi karena ada yang menggelisahkan, Kak. Yang terakhir kali ini banyak orang yang nyinggung-nyinggung ingin jadi begal gitu kan. Seperti yang mungkin kita sampaikan dulu, Kak, pada tanggal 10 April lalu. Ini ada warga di Lombok Tengah namanya Amik Sinta. Dia pada minggu malam Senin itu mau mengantarkan nasi ke ibunya di tempat berbeda. Kemudian singkat cerita dicegat oleh dua orang begal, dan si warga ini, Amik Sinta ini, melawan. Dan begal ini meninggal dunia, dan si Amik Sinta ini selaku korban dijadikan sebagai tersangka. Nah, pasca kasus itu heboh juga, banyak orang yang ingin jadi begal gitu kan. Jadi dari proses hukum ini kemudian orang, loh kok enak gitu jadi itu gimana, Kak, memandang selaku praktisi hukum yang juga akademisi hukum, dosen juga gitu kan. Ya, kalau saya melihat itu dilemanya APH kan, dilemanya aparat penegak hukum. Dalam hal itu ya kepolisian kan gitu, Polri. Hukum kita ini kan kalau menurut saya itu terjebak pada positivisme hukum. Positivisme hukum. Jadi praktisi, aparat penegak hukum, akademisi ya, disadari atau tidak, kita terjebak pada positivisme hukum. Jadi hukum kita hukum positif. Ya, peletak dasar kan semua barangkali akademisi, ya kelompok intelektual tahu siapa peletak dasarnya. Hans Kelsen, punya buku dulu namanya Pure Theory of Law. Jadi teori hukum murni. Hukum murni atau hukum positif dalam perspektif dia ini adalah hukum yang dapat diverifikasi kebenarannya. Jadi hukum murni itu menghindari sesuatu yang metafisis, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sekarang pertanyaannya berkaitan dengan kasus begal itu. Ya, dia pada saat itu apakah sendirian atau punya teman? Kalau dia sendirian, begalnya dia sendirian atau punya teman? Nah, misalnya begal terbunuh, apakah ada kawan lain yang hidup yang bisa memberi keterangan atau saksi? Nah, itu yang saya maksud terjebak dalam positivisme. Kadang positivisme itu tidak bisa menunjukkan kebenaran, ya kan? Tetapi dia bisa menunjukkan sesuatu yang bisa dibuktikan. Bukan kebenaran tapi dibuktikan. Ya, jadi begini, benar dalam perspektif pelaku dan benar dalam perspektif korban tentu kan berbeda. Ya kan? Misalnya begini, korban yang dibegal sendirian, menjadi tersangka, dia sendirian. Bagaimana cara dia membela diri? Ada nggak alat bukti dia? Apakah ada video atau ada foto? Nggak ada. Apakah ada saksi yang bisa menguatkan dia bahwa pada saat itu betul-betul membela diri? Ketika nggak ada, bisa nggak? Hukum positif kita mengatakan agak susah gitu. Sementara misalnya begal, ini dibunuh, bisa nggak saksi, misalnya begalnya, mengarang cerita bahwa wah itu bukan membegal waktu itu, misalnya, bisa aja kan? Nah, sekarang kalau orang itu sendirian, ya, kita menggunakan kacamata hukum positif. Itu kesulitan dia untuk membuktikan apakah dia dalam posisi betul-betul memang dibegal atau tidak, kan begitu. Dan Amik Sinta itu memang sendirian dalam kronologinya. Ya, itu dia. Ya kan? Siapa yang bisa membuktikan dalam perspektif hukum positif bahwa dia memang dibegal gitu. Dia membela diri, nggak ada yang bisa dibuktikan. Ya. Oleh karena itu keterangan dia sendiri, tidak ada alat bukti yang lain yang bisa menguatkan dia, yaitu dilema namanya. Dilema hukum. Ya kan? Dilema saya contohkan, hukum, nggak usah hukum positif, ya kan? Kita lihat misalnya contoh kasus kalau dalam Khazanah Keislaman, ya, ada nggak cerita di dalam Al-Quran yang sama kejadiannya seperti ini misalnya? Anggaplah ini hukum sebenarnya tidak benar
dia tidak salah, tapi dia dihukum. Contohnya siapa misalnya? Kita lihat Nabi Yusuf dengan Zulaikha, ya kan? Betapa terkesimanya Zulaikha, meskipun waktu itu Zulaikha ini adalah istri dari raja penguasa waktu itu, tetapi begitu terkesima dengan ketampanan Yusuf. Dia berharap Yusuf bisa, ya kan, menjamah dia, kan begitu, digoda terus, kan begitu. Nah, setelah itu sudah masuk dalam kamar berdua, dikunci pintunya, sementara Yusuf itu hanya anak angkat waktu itu, kan begitu. Lalu diajaklah untuk ya berhubungan lah, gitu kan. Tapi faktanya ternyata datang Nabi Yakub di dalam bayangan Nabi Yusuf, sehingga pada saat mau melepaskan pakaiannya akhirnya dipakai kembali, dan kemudian Nabi Yusuf mau menghindar. Tetapi apa yang terjadi? Zulaikha merobek pakaian Nabi Yusuf, sehingga apa yang terjadi? Disampaikanlah bahwa Nabi Yusuf menggoda Zulaikha kepada raja, sehingga diupayakan Yusuf dihukum. Dihukum enggak. Kenapa? Untung ada saksi yang tidak bisa menguatkan dia. Tetapi apa yang terjadi? Situasi di internal kerajaan waktu itu, fitnah muncul bahwa berkaitan dengan peristiwa itu. Karena itu untuk menjaga reputasi ya istri, istri raja, maka Nabi Yusuf tetap dihukum, tetap dianggap salah, dihukum, ya kan? Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf salah? Tidak. Tetapi apakah hampir sama peristiwa itu? Ya, selalu ada yang seperti itu. Bahkan orang ini tidak bersalah, difitnah, diciptakan alat buktinya, diciptakan saksinya, bisa. Kenapa? Ini hukum dunia. Bisa saja diciptakan. Jadi kembali misalkan kepada kasus Amik Sinta ini reputasi siapa yang dijaga? Jadi kalau kita kembali kepada kasus Yusuf dan Zulaikha, jadi kan ada di situ ada reputasi yang dijaga, yaitu kerajaan, gitu kan ya. Jadi maksudnya dalam konteks ini Kak, ini kan orang awam seperti kita ya, seperti saya ini Kak, menilai dia kan korban. Orang taunya dia korban. Tiba-tiba kemudian jadi tersangka, orang taunya kan dia bela diri, gitu kan. Jadi maksudnya dalam proses, bagaimana proses penyelidikannya sehingga kemudian dia kok tiba-tiba jadi tersangka. Bias hukumnya kan orang mikir kok enak sih jadi begal, gitu kan. Itu betul. Jadi begini, kenapa saya katakan di awal bahwa kasus Amik Sinta itu terjebak dalam hukum positif, ya kan? Karena Polri itu kan punya prosedur. Polri tidak boleh menolak laporan, kan pasti begitu. Polri nggak boleh melaporan. Yang tugas Polri itu hanya tinggal dia harus buktikan apakah ini memenuhi dua alat bukti yang cukup atau tidak. Untuk jadi tersangka ya? Untuk mentersangkakan seseorang. Harus ada dua alat. Harus minimal ada dua alat bukti yang cukup. Dalam konteks ini, yang diambil sepeda motor, yang diambil pisau, jasad mayat ada, saksi ada. Itu problem. Saksinya adalah kawanan si begal ini kan? Betul. 4 orang, 2 meninggal, 2 jadi saksi. Nah itu dia. Makanya jebakannya di situ karena polisi itu terikat dengan prosedur. Dan itu prosedur, mungkin dia bingung. Akan tetapi sekarang kan kita lihat bahwa perkara itu sudah diambil alih Polda, ya kan? Mungkin karena Mabes Polri dia memberi pendapat yang sebenarnya solusi lah kalau menurut saya. Karena prosedur itu kan bisa saja kita untuk kebenaran, misalnya begitu ya, meskipun prosedurnya kaku misalnya karena positivistik begitu. Bisa saja kan hukum itu kan tidak boleh terlalu kaku. Ya kan? Hanya tinggal bisa menurut Mabes Polri silakan itu bisa melibatkan warga setempat, kemudian melibatkan praktisi hukum, akademisi pada saat gelar perkara. Kita lihat hasilnya apa kira-kira nanti. Ini kan masih berjalan. Kalau saya melihat, saya yakin dia bebas. Nah dari kacamata ini ya, ini yang menarik Kak. Jadi bebas dari kacamata sampean ini gimana nanti prosesnya melihat kasus ini begitu? Ya, ini kan berkaitan dengan rasa keadilan publik sebenarnya gitu ya. Hanya saja kita karena terjebak pada positivisme itu tadi. Ini harus dicarikan jalannya. Orang kan boleh mengatakan kalau pasal 48 KUHP ini kan jelas. Kalau dia dalam posisi membela diri, overmach dalam istilah hukum, kalau itu overmach, tidak mungkin dia dipidana. Tidak boleh dipidana dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana kita. Tidak mungkin tersangka. Tidak mungkin tersangka. Nah, ini yang dijeratkan kan pasal 338 dan pasal 351. Ya. Itu pasal itu sangat berat kan begitu. Pasal itu sangat berat, 15 tahun kan. Itu 338 15 korban tahun. Lagi ini kan. Kalau itu paling tinggi 7 tahun saya kira yang 351 ayat 3 kalau nggak salah ya. Tetapi
sekali lagi untuk menyatakan bahwa itu overmach, dia membela diri, tidak bisa dipidana. Bisa buktikan nggak kalau dia bela diri? Itu problemnya kan begitu. Oh iya. Tetapi kan sudah pernah ada kasus sebelum itu. Ya, kalau itu menjadi atensi, ya kan, bisa saja dia bebas. Contoh siapa misalnya? Yang orang Madura dulu pernah di Jakarta, ya kasus begal juga kan? Pertanyaannya itu jalan apa bebas? Bebas kan? Ya. Kenapa bebas? Ada atensi dari kelompok elit, misalnya Pak Mahfud ikut berkomentar, Pak Mahfud ikut andil berkomunikasi dengan presiden, bagaimana hukum kita begini, akhirnya ada atensi, bebas kan? Nah, kalau dalam kasus Amik Sinta ini ada atensi dari pejabat, apalagi dari aparat penegak hukum, misalnya sudah Mabes Polri sudah memberi atensi, saya yakin itu bisa terhenti. Berarti memang ada dua perspektif Pak ya, jadi perspektif prosedur APH. Amik Sinta keliru gitu. Tetapi dalam sudut pandang kebenaran belum tentu. Jadi bukan soal keliru. Jadi maksud saya meskipun rasa batin aparat penegak hukum dalam konteks ini Polri melihat bahwa Amik Sinta ini benar. Membela gitu ya. Gitu kan. Meskipun benar dari perspektif pengakuan dia, kan begitu. Batin mereka lah gitu ya. Ya. Tetapi dari sisi hukum positif, ya, dia terbukti melakukan tindak pidana. Bisa jadi begitu. Pidaninya apa? Ini kan begal. Kan dia ini begal. Saya membela diri, melawan. Nah, kira-kira. Tapi kan overmach itu ada batasnya kan begitu. Nah, ini Kak. Jadi kemudian ketika proses penetapan tersangka terhadap Amik Sinta ini menjadi bias Kak di masyarakat. Jadi orang jadi banyak yang mikir, kok enak sih jadi begal gitu. Nah, artinya bagaimana kemudian melihat efek dari penetapan tersangka ini kepada opini publik begitu kan? Iya. Opini publik kan harus ada pendidikan hukumnya juga, ya kan. Jadi tentu kalau ditanya apakah saya mendukung publik, tentu kalau saya mendukung publik. Tapi kalau dalam perspektif hukum, ya kenapa saya katakan ini jebakan hukum positif? Saya meskipun misalnya praktisi hukum, ketika menangani masalah hukum selalu berpatokan pada hukum. Hukum dalam konteks apa? Normatif yang tertulis. Hukum positif ya? Iya, hukum positif. Gitu, yang bisa diverifikasi. Itu problemnya. Jadi maksud saya Kak, ini kan akhirnya juga apa istilahnya ya, membuat sebenarnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi turun kan. Ketika kemarin kasus ini kan orang ramai-ramai di sosmed itu buat konten gitu bahwa ini kok bisa, sekali lagi ini kok bisa, kemudian artinya orang mikirnya jadi begal itu yang menjadi ujungnya gitu. Bagaimanapun itu adalah kejahatan. Ya kan, begal jelas kejahatan. Ketika publik itu menghakimi perbuatan itu, saya rasa kalau itu atensi publik, atensi pejabat, itu suatu saat bisa saja kita justru membela Amik Sinta. Dan kita batin kita kan tentu yang benar Amik Sinta kan begitu. Kita tentu harus melakukan pembelaan itu. Kan begitu. Nah, itulah kenapa selalu tidak beriringan antara hukum dan keadilan. Dalam konteks ini saya lihat hukum tetapi tidak adil. Ya kan? Hukum positif tetapi tidak adil. Padahal tujuan utama hukum itu adalah keadilan. Dan hukum ditegakkan itu, kalau putusan itu tidak ada putusan demi hukum, nggak ada. Pasti demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena ini berdasarkan keadilan, maka menurut saya harus diutamakan yang benar yang mana. Kalau benar bahwa ini pembegalan, maka sudah semestinya keadilan diberikan kepada Amik Sinta kan begitu. Jadi bisa saja langkahi prosedur, tetapi kan ada caranya, tidak mudah. Tetapi kalau ini sudah atensi dari Mabes Polri, apalagi bawahan, ikuti saja kan begitu. Kira-kira begitu. Berarti yang diharapkan sekarang adalah atensi publik ya, atensi publik, pejabat elit, pejabat elit, publik ya. Kadang elit ini kan sulit merespon. Kalau ini nggak viral. Kira-kira direspon nggak? Nggak ada. Gitu. Jadi memang ini luar biasa. Memang peran publik untuk penegakan hukum ini memang harus kalau perlu didorong begitu. Kalau perlu didorong. Nah, ikut campur atau dalam atensi pejabat elit ini di dalam hukum memang ada dasarnya nggak? Kok kemudian bisa diikuti? Artinya misal Pak Mahfud bersuara, Mabes Polri bersuara gitu kan. Secara dasar hukum mereka memang boleh nggak dipatuhi? Artinya memang ada landasan hukumnya nggak ketika ada pejabat elit ngomong itu jadi atensi gitu? Ya, jadi kita lihat kalau soal landasan hukum, kalau kita ke hukum positif sekali lagi agak susah. Tetapi kalau kita kembali apa tujuan hukum, sangat bisa ya. Selain keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum, maka itu sangat mungkin, ya kan? Karena tujuan hukum adalah keadilan. Rasa batin publik misalnya melihat ini kok nggak beres gitu. Sementara misalnya pejabat, elit, ya aparat penegak hukum melihat memang ada yang nggak beres, tetapi kita terjebak pada ini. Bisa nggak dikesampingkan? Bisa saja kan begitu. Bisa, kenapa? Karena aparat penegak hukum memiliki hak subjektivitas untuk menilai perkara itu. Kan gitu. Memiliki subjektivitas. Hak subjektif. Jadi penyidik punya hak subjektivitas untuk menilai perkara itu. Begitu. Walaupun dia ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Jadi masih ada subjektivitas. Iya, ada hak subjektivitas untuk menafsirkan, menilai perkara itu. Makanya Mabes Polri tidak lantas berani untuk mengatakan, oh itu mestinya dilepaskan. Nggak mungkin kan? Mabes Polri menyarankan supaya digelar perkara. Gelar perkara kan tujuannya ini dia menyerap pendapat-pendapat yang muncul di dalam gelar perkara kan begitu. Gelar perkara ini memang pasca penetapan tersangka, Pak? Boleh kan? Bukan sebelumnya. Boleh, sebelumnya juga ada gelar perkara kan? Sebelum dia tetapkan tersangka pasti ada gelar perkara. Meskipun dia sudah ditetapkan tersangka, bisa saja ada gelar perkara. Wong misalnya orang setelah tersangka bisa saja di SP3 kan? Ada surat perintah penghentian penyidikan, misalnya begitu. Dalam kasus misalkan dalam konteks ini Kak, gelar perkara nanti gimana misalnya gambarannya misalnya melihat kasus Jadi ini? kalau arahan dari Mabes Polri saya lihat kan supaya melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan akademisi, melibatkan ahli kan begitu kan. Nah, tinggal kita lihat jadi yang menjadi sumber masukan di sana kan institusi Polri tidak bisa bertindak untuk melanggar prosedur kan begitu. Gitu. Tetapi ketika ini ada keterangan ahli yang bisa diambil oleh institusi Polri misalnya, ada keterangan dari masyarakat setempat, ada keterangan dari akademisi, mereka ada legitimasi untuk melakukan kebijakan. Misalnya begitu. Oh, ini bebaskan Amik Sinta. Kenapa? Hasil gelar perkara ini hasilnya begini. Apa dasarnya? Keterangan ahli begini. Keterangan masyarakat setempat atau masyarakat begini. Keterangan akademisi begini. Pendapat yang berkembang dalam gelar perkara begini. Positif. Sehingga ini bisa saja dibebaskan. Misalnya begitu. Jadi institusi Polri aman dari dari pelanggaran terhadap prosedur. Begitu. Jadi keterangan yang diusut nanti keterangan-keterangan tentang Amik Sinta gitu. Padahal kan di lokasi nggak ada orang waktu itu nggak. Jadi dia kalau ahli ini kan dia bisa saja memberi keterangan karena salah satu alat bukti kita kan ahli. Keterangan terdakwa, keterangan ahli kan begitu kan. Nah, dalam konteks ini dia belum terdakwa kan begitu. Tetapi bagaimana keterangan ahli kan begitu. Kemudian alat bukti petunjuknya apa? Kan begitu. Jadi ada 5 alat bukti yang bisa digunakan di situ dan bisa saja kalau keterangan ahli itu mendukung Amik Sinta, bisa saja Amik Sinta itu bebas. Tapi sekali lagi polisi tidak bisa serta-merta dia bertindak untuk melanggar prosedur. Gitu. Sehingga dia harus punya legitimasi untuk bertindak. Jadi memang sekali lagi tadi kesimpulannya adalah ada sisi di mana hukum memang harus dijalankan, tapi di sisi lain belum tentu juga adil di dalam kasus ini. Begitu? Iya, betul. Nah, jadi ketika ada pertanyaan mungkin sedikit pertanyaan lucu, nggak? Jadi bagaimana kemudian cara menghadapi begal gitu kan? Kemudian ketika orang hari ini was-was melawan begal, takut ditetapkan jadi tersangka. Ada caranya. Dia bisa dikatakan overmah. Ya kan, overma itu dalam keadaan tertekan ya, baik jasmani maupun rohaninya tertekan. Artinya tidak ada jalan lain bagi dia kecuali dia melakukan tindakan itu, gitu loh kan. Ya, ada caranya. Misalnya begini. Orang dirampok. Ya, misalnya di satu tempat dia dirampok. Pada saat dirampok, ya, orang ini sudah meskipun dilawan begitu tetap saja menghajar. Bisa saja dia terbunuh pada saat itu. Tetapi pada saat misalnya dia dirampok, orang ini ketika dipukulin dia sudah minta maaf bang, itu nggak boleh sudah dibunuh. Pada saat dia minta maaf begitu, gitu loh kan. Korban. Si pelaku minta maaf, misalnya begitu supaya tidak dibunuh oleh yang dibegal misalnya, maka itu nggak boleh dibunuh. Sudah. Bagaimana kalau ternyata ini sudah minta maaf? Waktu itu sudah angkat tangan, sudah minta maaf, minta ampun, tapi tetap dibunuh. Nah, itu beresiko pada dia. Kepada korban yang kepada korban yang justru melawan sehingga menyebabkan begal yang minta ampun itu terbunuh. Nah, itu berisiko. Jadi kalau itu melawan pada saat memang tidak mungkin dia untuk menyelamatkan diri begitu. Tapi pada saat dia sudah menyerah tidak boleh dia membunuh. Nah, itu overmach namanya.
Oke. Berarti Gitu. nanti gelar perkara ini membuktikan dia benar-benar tertekan atau enggak begitu ya? Nah, jadi kalau gelar perkara saya kira kalau fokus pada keterangan apakah dia melakukan pembelaan atau tidak, apakah dia benar-benar tertekan atau tidak, jelas Amik Sinta mengatakan tertekan, kan begitu. Ini kalau dari kasus perkara kan sudah jelas bahwa Amik Sinta adalah korban begal. Sudah jelas begitu. Okay. Amik Sinta tertekan, baik jasmani maupun rohani. Kalau dia tidak melawan, mungkin tidak dibunuh, tapi sepedanya diambil. Kan bisa saja begitu kan begitu. Nah, saya melihat aspek keadilannya itu ya bergantung pada keterangan ahli. Kalau ahli melihat, warga masyarakat di sana melihat, akademisi memberi pendapat, misalnya menguntungkan bagi Amik Sinta, sangat potensial Amik Sinta bebas. Rasa batin kita sudah merasakan bahwa Amik Sinta ini membela diri sendirian dia gitu. Tetapi bagaimana dia membuktikan? Nggak ada saksi, hanya pengakuan dia. Itu problem. Gitu. Tetapi saya kira kita sudah merasakan yang mana yang benar, meskipun hukum cara kerjanya berbeda. Nah itu maksudnya. Gitu. Nah itulah kemudian saya tanya Kak. Jadi karena opini publik itu memang naluri publik cenderung Amik Sinta lah yang benar. Iya. Jadi memang orang menilai, oh ini kok ada naluri publik yang berbeda dengan prosedur hukum yang ya, jangankan Amik Sinta, kamu saja misalnya dirampok, ya kan? Kan hanya ada dua pilihan, saya mati atau dia yang mati, kan begitu kan? Iya kan? Saya yang dibunuh atau dia yang dibunuh. Tentu kalau kita memilih daripada saya terbunuh, lebih baik saya membunuh, kan begitu? Ya, logis lah, publik pasti merasakan itu. Tetapi kalau ditanya dalam perspektif hukum, ya celakanya perspektif hukum kita begini. Ini positivistik, kita terjebak pada prosedur. Landasan hukum kita adalah positivistik. Jadi kalau ditanya hukum kita, hukum positif. Ya positivisme hukum hanya membenarkan sesuatu yang bisa diverifikasi kebenarannya. Kalau ada seseorang mengaku dia membela diri, maka dia harus buktikan. Problemnya kalau nggak punya teman ya repot. Makanya polisi bingung menjelaskan gimana ini. Sudah yang jelas yang salah begalnya gitu. Ya kan? Bingung juga gitu. Itulah jebakan hukum positif kita. Makanya kemarin juga kan berbeda kasus Kak, yang dengan yang Jakarta dia justru diberikan penghargaan kan. Melawan begal gitu kan. Saya pribadi nggak tahu dalam kasus itu memang perbedaan kasus ini kan orang jadi mikir ini sebenarnya gimana sebenarnya penegakan hukumnya gitu. Nah, itu dia. Maka kalau menurut saya sebaiknya kasus Amik Sinta ini disamakan dengan kasus yang peristiwa di Bekasi kalau nggak salah yang orang Pamekasan itu korbannya orang Madura. Korbannya orang Madura tapi ternyata dia lawan dari senjatanya gitu. Ini kan bedanya kan kalau dia dari senjata dia ya senjatanya kan. si begal diambil lalu dikembalikan lagi digunakan untuk membunuh. Kalau ini kan enggak, memang bawa pisau juga gitu ya. Memang untuk jaga-jaga kan begitu. Nah, ini yang terakhir Kak. Jadi sekali lagi ini ketika kemudian produk hukum jadi dikonsumsi publik ya. Jadi opini ini kan bermacam-macam gitu kan. Ini sebenarnya disadari nggak sama orang-orang yang aktif di dunia hukum, penegak hukum, pengacara, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap publik gitu kan. Ketika ada peristiwa ini menjadi bias, kepercayaan terhadap hukum itu menurun gitu. Iya, sudah pasti menurun. Tetapi kan life must go on. Hidup harus terus berjalan. Hukum tidak bisa terhenti hanya karena faktor itu, kan begitu. Nah, tetapi memang ini tugas aparat penegak hukum, baik itu pengacara, hakim, jaksa, polisi, ya kan, untuk meningkatkan reputasi hukum bahwa hukum tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu saya juga memiliki kewajiban untuk memberi perspektif bahwa tugas kita adalah berjuang bagaimana hukum itu ditempatkan pada tempat yang semestinya. Kalau tujuannya adalah untuk keadilan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur jangan sampai menghalangi tujuan keadilan. Kalau menurut saya begitu. Jadi dalam kasus Amik Sinta ini, jangan sampai keadilan itu tidak tercapai hanya karena terkendala oleh prosedur. Meskipun hukum kita hukum positif, tetapi republik kita ini kan berbeda, ya kan, dengan hukum di Barat. Hans Kelsen itu di Barat, ya kan begitu. Nah, sementara kita kan konteksnya republik kita berbeda dengan konteks mereka, gitu. Dalam konteks ini juga berbeda, banyak kasus-kasus baru yang unik,
yang itu memang terkadang landasannya itu tidak ada, tetapi kita harus bekerja keras untuk menemukan landasan supaya mencapai tujuan keadilan itu. Oke, gitu. Jadi memang yang terakhir kita membutuhkan atensi publik, pejabat-pejabat elit kayak untuk berpikir tentang kami itu. berharap publik ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Melalui Gitu. opini ya Kak? Termasuk melalui itu, kalau opini berkembang seperti itu, artinya masyarakat kita nggak apatis. Iya. Ya kan begitu. Ketimbang nggak ada respon sama sekali. Justru semakin mereka aktif, hukum akan semakin lurus. Saya yakin itu. Karena batin publik nggak mungkin dibohongi. Iya. Kira-kira gitu. Oke Kak Sulaisi, terima kasih Kak sudah memberikan pemahaman tentang hukum. Jadi saya berharap nanti ketika ada persoalan hukum baik di Madura atau di Indonesia kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap, insya Allah. Dan tentu kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, kemungkinan Kak Sulaisi ini kalau nanti kita deal ya akan mengisi rubrik hukum dengan kasus-kasus setiap bulan sekali mungkin. Iya.